Hukum dasar kimia adalah hukum yang digunakan untuk mendasari hitungan kimia dan hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam persamaan kimia. Aspek kualitatif dapat diperoleh dari pengukuran massa, volume, konsentrasi yang terkait dengan jumlah partikel atom, ion, molekul, atau rumus kimia yang terkait dalam persamaan reaksi kimia tersebut. Nah, ini adalah skema pengubahan satuan jumlah dari mol ke bentuk massa, partikel, atau volume, ataupun moralitasnya. Jadi kalian bisa lihat contoh ini untuk mengkonversikan dari mol ke bentuk massa, atau dari massa ke mol, dari mol ke volume, atau volume ke mol, dan ini adalah kaitannya. Di antara mol sama massa itu ada kaitannya dengan atom relatif atau massa atom relatif. Terus antara mol dengan partikel itu ada kaitannya dengan bilangan Avogadro yang dimana nilainya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Dan hubungan antara mol dan volume itu ada volume saat keadaan setimbang. Saat STP ada 22,4 liter dan kaitannya dengan molaritas adalah volume larutan totalnya. Nah, pada perhitungan kimia secara stoikiometri itu pasti memerlukan hukum-hukum dasar yang relevan. Nah, di sini ada beberapa hukum dasar yang penting. Di antaranya adalah yang pertama, ada hukum kekekalan massa, hukum Lavoisier. Nah, ini diungkapkan oleh Anthony Laurent Lavoisier, ilmuwan yang melakukan pengamatan percobaan dan mengungkapkan bahwa massa total zat sebelum reaksi itu akan selalu sama dengan massa zat hasil reaksi. Nah, misalkan contohnya begini. Sebanyak 6 gram oksigen akan tepat bereaksi habis dengan 4 gram logam magnesium membentuk senyawa magnesium oksida. Nah, biasanya pertanyaannya itu, berapakah massa magnesium oksida yang dihasilkan? Tentu kita akan menggunakan konsep dari Anthony Lavoisier ini, Laurent Lavoisier ini. Nah, massa zat sebelum reaksi itu akan sama dengan massa zat sesudah reaksi. Jadi kita bisa simpulkan kalau misalkan massa magnesium oksida, ini adalah senyawa yang terbentuk, itu akan sama dengan massa oksigen dijumlah dengan massa logam magnesium. Nah, jadi kalau misal kalian nyari magnesium oksidanya, kalian tinggal tambahin 6 gram oksigen ditambah dengan 4 gram logam dari magnesiumnya. Gampang banget kan? Hasilnya adalah 10 gram. Nah, misal ada contoh yang lain. Misal sebanyak 4 gram cuplikan yang mengandung senyawa hidrokarbon dibakar sempurna dengan gas oksigen. Jika persentase massa karbon dalam cuplikan tersebut adalah 30%, maka massa karbon dioksida yang dihasilkan dalam proses pembakaran tersebut adalah, nah di sini diketahui atom relatif dari karbon 12, oksigen 16, dan hidrogen 1. Nah, maka hasil proses pembakaran dapat dihitung dengan cara menghitung massa karbon sebelum reaksinya. Nah, kita bisa pakai persentase untuk menghitung berapa massa karbon yang ikut bereaksi. Persen massa karbon akan sama dengan massa karbon dibandingkan dengan massa cuplikan dikali 100%. Jadi kalau misalkan persentase dari karbon di cuplikan itu adalah 30%, berarti persen dari karbonnya 30%, terus kita akan mencari massa karbonnya. Nah, terus si massa cuplikannya kita udah tahu kalau misalkan cuplikannya itu 4 gram, terus dikali 100%, tinggal kita kali silang, jadinya 30 kali 4, 120, persennya kita coret, berarti tinggal 100 mc. Nah, massa dari si karbonnya tinggal 120 dibagi 100 jadi 1,2 gram. Nah, di sini dengan asumsi bahwa massa atom karbon sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu akan sama dengan massa atom karbon sebelum reaksi sama dengan massa atom karbon dalam senyawa karbon dioksida sebagai hasil reaksinya.
Jadi si C yang di senyawa hidrokarbon itu akan sebanding dengan C yang ada di karbon dioksida. Kita kan tahu kalau misalkan hidrokarbon kalau dibakar itu akan menghasilkan karbon dioksida dan air, CO2 dan H2O. Sehingga bisa kita simpulkan untuk mencari massa dari karbon dioksidanya, massa unsurnya akan sebanding dengan jumlah unsur dikali sama atom relatifnya dibagi sama mR dari cuplikan CO2-nya dikali sama massa senyawanya. Nah, di sini kita akan mencari massa senyawa dari CO2-nya. Oke, massa unsurnya adalah 1,2 gram, terus jumlah unsur itu kan si karbonnya ada 1, terus dikali sama AR-nya karbon adalah 12. Nah, MR di sini MR dari CO2 yaitu 12 ditambah 32. Jadi 44 dikali M CO2. Nah, hasilnya kita akan menemukan kalau misalkan massa dari karbon dioksidanya itu adalah 4,4 gram. Nah, untuk yang kedua itu ada hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Hukum Proust karena yang menemukan adalah Joseph Louis Proust. Nah, di sini dia adalah ilmuwan yang mengemukakan sifat penting dari senyawa, yaitu perbandingan massa unsur dalam satu senyawa adalah tertentu dan tetap. Senyawa yang sama dari manapun asalnya akan memiliki perbandingan massa unsur yang sama. Misalnya contohnya air memiliki rumus kimia H2O. Oke. Nah, di sini kita akan bandingkan massa hidrogen dan massa oksigennya dalam air. H2O itu jadi H banding O itu 2 banding 16. Kenapa? Karena ada 2H dan 1O. Jadi kita bisa pakai massa atom relatif dari setiap unsurnya. Jadi 2 banding 16. Nah, itu dapat disederhanakan menjadi 1 banding 8. Kita bagi 2 semua. Nah, dimanapun air itu berasal, maka perbandingannya adalah sama, yaitu antara hidrogen sama oksigen itu 1 banding 8. Jadi kalau misalkan kita punya 2 gram hidrogen terus 8 gram oksigen, nah tetap aja si hidrogennya itu tetap yang dipakainya cuma 1 gram, bukan 2 gram itu. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada hukum kelipatan perbandingan, hukum Dalton. Ini dikemukakan oleh John Dalton. Nah, dia mengemukakan jika 2 unsur membentuk lebih dari 1 senyawa, dan jika massa salah satu unsur yang menyusunnya itu tetap, maka perbandingan massa unsur yang lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, contohnya, unsur yang dapat membentuk lebih dari 1 senyawa adalah karbon monoksida dan karbon dioksida. Nah, ini sama-sama terbentuk dari C dan O. Terus ada PCl3, PCl5. Ini terbentuk dari P dan Cl. Terus ada N2O, ada NO, ada NO2, ada N2O5. Ini sama-sama terbentuk dari N dan O. Nah, untuk contoh soalnya, bila unsur nitrogen dan oksigen disenyawakan, itu dapat membentuk NO, di mana massa N banding O itu sama dengan 14 banding 16. Kalau misalnya kita perkecil lagi jadi 7 banding 8. Nah, terus si NO2-nya, dia akan memiliki perbandingan massa N banding O-nya 14 banding 32. Itu setara dengan 7 banding 16. Nah, di sini komponen yang sama itu adalah si N-nya. Kenapa? Karena di sini N-nya tetap 14, ini 7, sedangkan oksigennya dia berubah, yaitu 2 kali lipatnya. Makanya perbandingan dari massa oksigen pada senyawa NO dan NO2 itu 16 banding 32 atau 1 banding 2. Nah, perbandingan tetapnya itu di unsur yang lainnya.
Oke, yang keempat ada hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Ini dikemukakan oleh Joseph Louis Gay-Lussac berdasarkan pada hasil percobaannya mengemukakan bahwa volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, misalkan kita punya percobaan sederhana yang menghasilkan perbandingan volume hidrogen, oksigen, dan uap air adalah 2:1:2. Nah, nampaknya bahwa perbandingan volume ini akan sesuai dengan perbandingan koefisien unsur atau senyawa pada persamaan reaksi setaranya, yaitu persamaan reaksi dengan jumlah atom di sebelah kiri akan sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Nah, ini adalah reaksi pembentukan air, 2H2O ditambah O2 akan menghasilkan 2H2O. Nah, ini koefisien-koefisien dari si senyawanya itu bisa kita bandingkan sebagai perbandingan volume. Jadi 2:1:2. Nah, contohnya, misal kita punya nitrogen yang dicampur dengan hidrogen itu akan menghasilkan amonia, NH3. Nah, ini belum setara, kita harus setarain dulu. Jadi N2 plus 3H2O menjadi 2NH3. Nah, sehingga perbandingan volume gasnya itu kita tinggal bandingin aja koefisien-koefisien yang di depannya. 1:3:2. Kayak gitu. Terus yang terakhir ada hipotesa Avogadro. Ini dikemukakan oleh Amadeo Avogadro yang mengungkapkan hasil penelitiannya dengan kesimpulan jika gas-gas yang volumenya sama, jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, itu akan memiliki jumlah molekul yang sama juga. Nah, contohnya, misal pada reaksi pembentukan air, 2H2 ditambah O2 akan menghasilkan 2H2O. Nah, jika volume gas H2 yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, itu sebanyak 10 liter volume gas O2 dan H2O pada tekanan dan suhu yang sama dapat ditentukan dengan cara berikut. Jadi ini tuh sebenarnya tinggal perbandingan koefisien aja. Jadi koefisien dibanding sama volumenya. N per V akan sama dengan N per V. Kalau misalkan kita tulis jadi volume H2 banding volume O2 itu akan setara dengan koefisien H2 dibandingkan dengan koefisien O2. Nah, koefisien dari H2 itu adalah 2, koefisien dari O2 adalah 1. Nah, terus di sini volume yang diketahui adalah volume dari gas O2. Nah, di sini kita nyari volume H2-nya. Nah, volume H2 itu tinggal 2 dikali 10. Jadi volume H2-nya adalah 20 liter. Gampang banget kan? Oke, sekian dari gue. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you!